Ini lampu L300. Bahannya tuh kaca, teman-teman. Reflektornya besi. Kalau rubahan yang lainnya apa aja, Bang Ren? Nggak ada, teman-teman. Cuma ini doang nih. Kalian ngerelain ngepapas bracketnya. Bracketnya dipapas. Terus ini ada rubahan sedikit di ininya nih, bracket lampunya. Bracket lampu bawaan motor. Setelah kita tadi bahas kekurangannya, kita bahas kelebihannya nih. Tapi ini setelah Bang Ren pasang kedoknya ya, karena ngomongin kelebihannya itu berhubungan sama kedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Randy Rocks. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakang kita si Blorox, Bang Ren buka kedoknya, teman-teman. Jadi di video Bang Ren yang ketika bahas part substitusi si Blorox, itu ada yang nanya, "Bang, kalau pasang lampu L300 apa aja sih yang dirubah?" Nah, kali ini kita kupas tuntas, anjay. Kita review pemasangannya, tapi ini nggak Bang Ren lepas ya untuk lampunya. Jadi Bang Ren kasih tahu aja step-stepnya ya, apa aja sih yang dipasang dan apa aja yang diperluin buat pasang lampu L300 di RXZ. Oke, ini dia nih penampakannya nih. Kalau RXZ nggak pakai kedok ya teman-teman ya. Ini lampu L300. Bahannya tuh kaca, teman-teman. Reflektornya besi dan kristal. Ini besi, teman-teman tuh. Nah, jadi apa aja sih yang diperluin ketika teman-teman mau pasang lampu L300? Maksudnya headlamp L300 ke RXZ. Jadi kalian pasti butuh headlampnya ya, teman-teman ya. Headlamp ini bisa teman-teman cari di toko online atau di bengkel-bengkel spare part mobil. Nah, kalau teman-teman mau beli, sekalian beli sama ringnya nih teman-teman, karena ringnya ini dijual terpisah, nggak satu set sama lampunya atau sama headlampnya. Jadi pertama teman-teman beli headlampnya, terus beli ring lampunya. Ketika teman-teman udah beli, teman-teman las dulu. Las untuk kupingannya nih teman-teman. Nih, ini las-lasan ya teman-teman ya. Tuh, ini las-lasan. Di sebelah sini juga dilas, kanan kiri dilas. Kalau ini baut-bautnya sih udah dapat dari ringnya. Waktu itu kemarin beli ring ini dapat kunciannya, klem-klemannya teman-teman. Jadi setelah teman-teman las, ini ada rubahan sedikit di ininya nih, di bracket lampunya, bracket lampu bawaan motor. Jadi ini ada dipapas sedikit. Tuh dipapas kanan kiri, disesuaikan biar presisi ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dipapas, ini tuh agak kesini, dia agak gitu ya, agak ada lebihan. Jadi ketika teman-teman pasang headlamp ini, itu nggak bisa masang kedoknya. Mau nggak mau, jadi bracket bawaannya atau ori itu dipapas agar si headlampnya tuh bisa ke belakang atau pas posisinya sama kedok ketika dipasang kedoknya. Nah, di sini sama dipapas juga. Nah, kalau masalah papasan ini wajar ya kalau kurang sempurna ya, karena ini kan buatan manusia tuh, karena kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada minusnya teman-teman kalau pasang lampu L300 ke RXZ. Mau tahu gak apa aja minusnya? Nih, kita bahas sekalian nih teman-teman ya. Oke. Berhubung sekarang Bang Ren tuh pakai kedoknya Miele ya. Jadi di bagian sininya agak lebar. Di space-nya tuh, di space kedoknya agak lebar. Jadi aman. Tapi kalau teman-teman pakai kedok RXZ Indonesia itu agak mentok teman-teman. Jadi di sini nih, bagian sini. Waktu itu kan Bang Ren juga pasang di kedok RXZ Indo ya teman-teman ya. Itu mentok di bagian sininya nih. Jadi bagian dalam si kedok itu agak kegerus sedikit teman-teman oleh lampu. Tapi itu nggak masalah sih, nggak masalah, buat nggak mempengaruhi hasil, dan kedoknya juga aman selama di baut. Jadi itu nggak masalah. Minusnya cuma kegerus doang sih sedikit di sini. Ya sama ini teman-teman. Kalau teman-teman pasang
headlamp L300 di RXZ tuh nggak bisa pakai cover belakangnya teman-teman. Jadi itu tuh kopong nih, ini nggak ada headlampnya, nggak ada covernya. Tapi ini aman sih teman-teman, karena kan kalau RXZ itu kan ketutup ya sama kedok. Kalau kemasukan air, alhamdulillah Bang Ren pakai ini kurang lebih udah 4 tahunan teman-teman pakai headlamp RXZ itu di bawah jalan touring, hujan-hujanan, dicuci itu aman, nggak kemasukan air. Kalau rubahan yang lainnya apa aja Bang Ren? Nggak ada teman-teman, cuma ini doang nih. Kalian ngerelain ngepapas bracketnya dipapas, terus yang tadi Bang Ren bilang kalian ngelas ring-ring headlampnya dilas untuk pegangan ring ini ke sini ke headlamp ke bracket, karena ringnya ini kan nggak ada pegangan untuk ke bracket ya teman-teman. Jadi harus dilas, wajib itu teman-teman. Setelah kita tadi bahas kekurangannya, kita bahas kelebihannya nih. Tapi ini setelah Bang Ren pasang kedoknya ya, karena ngomongin kelebihannya itu berhubungan sama kedok. Yoi. Nah, yang tadi Bang Ren bilang kalau untuk kekurangannya kan itu belakangnya terbuka. Nah, ini aman ya teman-teman sebenarnya, nggak kena air. Jadi kalau nyuci juga aman, kalau kena hujan juga dia ketutup sama kedok. Jadi kabel-kabel di belakang itu nggak kena air. Nah, untuk kelebihan berikutnya, teman-teman bisa pasang lampu seperti ini nih. Ini tipe H4. Bisa pasang lampu tipe H4, tipe mini billet atau mini proji. Jadi nggak perlu ngerubah-rubah si mika depannya lagi ya teman-teman. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu bikin penampilan lebih muda. Yoi. Motor-motor sekarang tuh kan identik sama mika yang bening ya teman-teman ya. Kalau RXZ itu kan mika bawaannya dia masih ada garis-garis gitu. Teman-teman tau lah yang motor-motor lama tuh. Jadi mikanya tuh garis-garis. Terus ini kaca bukan mika. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang lampu kayak gini, itu aman untuk panasnya karena si reflektornya udah besi, terus ininya kaca. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga Abang Galang terjawab pertanyaannya ya di kolom komentar di video sebelumnya tuh. Dia yang nanya, seingat Bang Ren tuh. Bang Ren lupa lihat tadi untuk komennya siapa. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.